wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Lestiani dengan NIM 05110282025032. Di sini saya akan memaparkan keadaan lahan di sekitar tempat tinggal saya, yaitu di sekitar wilayah Tanjung Batu. Di sini banyak terdapat lahan yang ditanami berbagai macam tanaman seperti tanaman nanas, tanaman karet, dan lain sebagainya. Pengertian lahan. Dalam ekonomi dan pertanian, lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan tanah. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah, karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Sesuai dengan batasannya, kandungan mineral di bawah permukaan lahan atau lokasi di atas suatu permukaan lahan juga menjadi bagian dari lahan, dan ini menentukan nilai ekonominya. Tata guna lahan merupakan salah satu hal yang perlu Anda perhatikan ketika sedang membeli sebuah tanah. Tanah sangatlah erat kaitannya dengan perizinan untuk peruntukannya. Sebuah lahan yang ada tidak bisa sembarangan untuk digunakan, dan semua penggunaannya haruslah sesuaikan dengan kondisi dan perizinan yang ada. Tata guna lahan adalah sebuah bentuk perencanaan dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam sebuah kawasan agar mempunyai fungsinya masing-masing. Dalam setiap daerah mempunyai tata guna lahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk mengetahuinya agar tidak terjadi kesalahan saat sedang membeli sebuah tanah. Setiap lahan mempunyai fungsi yang jelas dan tidak ada orang yang berani untuk secara sembarangan menggunakannya untuk keperluan lain tanpa adanya perizinan lahan. Dalam setiap daerah mempunyai jenis tata guna lahannya masing-masing. Tidak ada daerah yang mempunyai fungsi yang sama karena kondisi geografisnya yang menjadi penentu, seperti yang disebutkan oleh Cejin dan Kaiser pada tahun 1979. Di bawah ini adalah beberapa jenis tata guna lahan. Yang pertama yaitu jenis tata guna lahan komersial. Lahan komersial merupakan sebuah lahan yang bisa digunakan untuk menjadi bentuk perdagangan ataupun perusahaan besar. Yang kedua, jenis lahan industri. Tidak semua daerah memperbolehkan perizinan untuk membangun lahan perindustrian. Lahan untuk industri ini harus memiliki jarak yang jauh dari perumahan untuk menghindari terjadinya pencemaran yang bisa mengganggu kesehatan. Ketiga, guna lahan publik adalah sebuah lahan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, area rekreasi, maupun rumah sakit. Lahan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan komersil karena bisa mengganggu aktivitas yang ada di dalamnya. Berikutnya, manfaat tata guna lahan. Setiap lahan yang dibuat sesuai dengan peruntukannya bisa membawa manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar. Di bawah ini adalah manfaat yang nyata dengan adanya tata guna lahan yang baik, yaitu sebuah tata guna lahan yang baik bisa membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Selanjutnya bisa terjadinya pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang agar tidak rusak dan tercemar. Selanjutnya, menciptakan sebuah lahan hunian yang bertata dengan baik sekaligus mengurangi terjadinya kemacetan pada hunian tersebut. Dan dengan adanya tata guna lahan yang baik bisa mengurangi terjadinya dampak negatif apabila terjadi sebuah bencana alam pada suatu wilayah atau daerah. Penggunaan lahan di kawasan pedesaan. Desa merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh penduduk yang biasanya memiliki ciri tradisional. Penduduk yang menempati kawasan pedesaan umumnya memiliki mata pencaharian yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan alam, seperti perkebunan, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Pemanfaatan lahan yang paling utama tentu saja untuk perumahan sebagai tempat tinggal penduduk desa dan lahan pertanian. Perumahan di kawasan pedesaan biasanya memiliki jarak antar rumah yang agak renggang. Ciri-ciri penggunaan lahan di pedesaan yaitu sebagai berikut.
A. Lahan yang digunakan sebagai permukiman penduduk masih sedikit dengan jarak antar permukiman berjauhan. B. Lahannya kebanyakan untuk kegiatan pertanian. C. Rekreasi. Kesimpulannya, yaitu bentuk lahan dibedakan berdasarkan proses pembentukan lahan secara alami dan bentuk lahan akibat proses adaptasi manusia terhadap lahan. Dan pembentukan lahan secara alami didasarkan atas klasifikasi morfometri, morfografi, morfogenesis, morfokronologi, dan litologi. Sedangkan bentuk lahan akibat kegiatan manusia atau hasil adaptasi manusia terhadap lingkungannya dapat dilihat dari pola penggunaan lahan yang merupakan dampak dari segala kegiatan manusia. Kondisi alam Indonesia dengan budayanya menghasilkan pola penggunaan lahan yang diawali pembukaan sebidang. Lahan yang berada di lembah untuk pertanian sederhana hingga pembukaan lahan hutan di lereng-lereng gunung, baik untuk keperluan lahan bangunan maupun kayu bakar, atau sebagai perluasan daerah permukiman. Adapun faktor yang mempengaruhi perencanaan lahan, yaitu suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin muncul dalam perencanaan suatu lahan adalah permasalahan kesesuaian atau kecocokan lahan terhadap suatu peruntukan tertentu. Kesesuaian suatu lahan sangat ditentukan oleh faktor lingkungannya, seperti faktor kelerengan, iklim, jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, atau satwa liar. Sekian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.